Selamat datang kembali dalam Training of Trainers Sigap UMKM. Kali ini materinya adalah keamanan siber. Bersama saya Agung Trisnadi, Master Mentor Sigap UMKM dari wilayah DIY. Perlu saya ingatkan kembali bahwa ketentuan untuk mengikuti TOT ini, Anda sudah terdaftar di platform Mikro Mentor, dan yang pasti Anda sudah mengikuti sesi sebelumnya, yaitu sesi orientasi dan sesi mentoring. Agenda hari ini adalah pendahuluan, kemudian ikhtisar toolkit, ketahui aset Anda, dan perbarui pertahanan Anda. Baik, untuk pendahuluan kita akan membahas tentang keamanan siber dan risiko siber. Apa yang dimaksud dengan keamanan siber dan risiko siber, jenis penyerang, beberapa statistik terkait UMKM, kemudian bagaimana cara mengurangi risiko siber. Keamanan siber adalah keamanan informasi yang terkait gawe dan jaringan di dalamnya. Jadi berupa gawe itu bisa gadget, bisa laptop, komputer, dan jaringan di dalamnya, jaringan internet dan sebagainya. Ini termasuk juga akun-akun di media sosial, akun email, akun di marketplace, pokoknya segala sesuatu yang berkaitan atau yang digunakan melalui jaringan internet. Kemudian apa itu risiko siber? Risiko siber adalah risiko kerugian bisnis yang terkait dengan sistem teknologi. Risiko ini dapat berupa kerugian keuangan, gangguan operasional, masalah hukum dan tanggung jawab, atau rusaknya reputasi usaha. Jadi risikonya bukan semata-mata kerugian keuangan, tetapi juga gangguan dan reputasi, baik itu reputasi usaha maupun reputasi personal Anda juga. Risiko siber datang dari mana saja, bisa dari awam atau pemula, karena tutorial untuk melakukan penipuan atau serangan secara daring bisa didapatkan dengan mudah. Kemudian bisa dari orang asing, jadi walaupun ponsel Anda ada di kantong Anda, data Anda bisa dicuri dari jarak jauh. Ada juga dari orang yang Anda kenal. Ini biasanya berupa ransomware, yaitu penyanderaan data Anda. Jenis penyerang, ada yang bermotif keuangan dengan cara mencari data-data kartu kredit, catatan kesehatan, informasi berbasis identitas Anda yang dapat dimonetasi dengan cepat. Contoh penipuan OTP lewat WhatsApp untuk menyedot saldo GoPay dan lain-lain seperti script kiddies bermodal tutorial, hacktivist, hacker politis, atau hacker negara, kebangsaan, dan lain-lain. Ini contoh-contoh penipuan atau serangan siber. Risiko siber di masa pandemi, seperti bencana pada umumnya, penjahat siber memanfaatkan situasi untuk menarget korban, misalnya penipuan terkait COVID-19 atau bantuan UMKM. Beberapa penipuan terkait COVID-19 termasuk surat elektronik, phishing yang mengaku dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dinas atau Kementerian Kesehatan, dan lain-lainnya. Semakin banyak orang yang bekerja dari rumah atau WFA, semakin banyak pula orang yang terhubung dengan jaringan, sehingga risiko siber pun meningkat. Dari statistik keamanan siber terkait UMKM di Indonesia, itu terdapat sekitar 60 juta usaha di Indonesia dan
99,9% merupakan usaha skala mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Indonesia mencatat lebih dari 88 juta serangan siber selama Januari sampai April 2020. Dengan lebih dari separuh serangan siber dilakukan dengan format scam phishing dan malware. Ini berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara yang dimuat di The Jakarta Post. Ini datanya, 58% dari semua serangan siber menyasar usaha kecil. Jadi separuh lebih serangannya ke UMKM, dan kerugiannya diperkirakan mencapai, kalau secara global itu mencapai 600 miliar dolar Amerika, jadi 600 miliar USD. Nah, bagaimana cara mengurangi risiko siber? Apa yang dapat kita ketahui? Serangan dapat dimulai dari phishing via WA. Tentang phishing nanti akan dijelaskan di penjelasan berikutnya. Sistem yang memiliki celah mungkin menawarkan jalan masuk. Penyerang mungkin mempergunakan malware atau virus standar. Kemudian tujuan, target, dan dampaknya dapat berbeda, namun teknik yang digunakan sama. Intinya adalah tidak perlu menjadi sarjana TI atau ahli komputer untuk menjadi penjahat siber. Siapa saja dapat mengakses alat canggih yang tersedia untuk dibeli atau disewa secara online. Ini yang perlu dicatat. Nah, berikut adalah toolkit keamanan siber dari Global Cyber Alliance atau GCA untuk usaha kecil. Ini ada tip, disiplin siber yang baik dapat mengurangi risiko serangan hingga sebesar 85%. Jadi kita perlu punya disiplin siber. Apa itu disiplin siber? Nanti kita jelaskan pada penjelasan berikutnya. Dan toolkit keamanan siber dari GCA dikembangkan untuk mengatasi penyebab paling umum risiko siber yang dihadapi oleh kalangan usaha kecil. Ini toolkit keamanan siber dari GCA untuk usaha kecil yang bisa Anda download di platform micromentor.org pada menu pelatihan keamanan siber atau pelatihan saya. Ini gratis. Nah, ini macam-macamnya, jadi mulai dari ketahui aset Anda sampai lindungi surat elektronik dan reputasi Anda. Kemudian tingkat kesulitan alat itu ada beberapa. Jadi tingkat 1 itu hanya membutuhkan pengetahuan teknis minimal untuk mengoperasikannya atau menerapkannya. Tingkat 2 itu membutuhkan pemahaman teknis dasar. Tingkat 3 itu membutuhkan tingkat pemahaman menengah. Kemudian tingkat 4 membutuhkan tingkat pemahaman lanjut tentang sistem komputer. Ini menu-menu yang baru ditambahkan di micromentor.org. Ini tentang daftar periksa keamanan. Ini bisa Anda unduh. Ini berupa daftar untuk memeriksa atau mendata aset Anda untuk diperiksa keamanannya. Kemudian ada toolkit penyesuaian atau customize your toolkit. Ada sumber daya berupa password manager dan no more ransom. Ada juga forum komunitas di platform Micromentor. Di sini Anda bisa berdiskusi, berbagi atau belajar tentang cyber security atau tentang mentoring dan UMKM. Ini ada kit media.
Nah, ini untuk standarnya itu ada toolkitnya masing-masing, itu ada ketahui aset Anda, memperbarui pertahanan, kata sandi sederhana, mencegah phishing dan malware. Ini digolongkan atau tersedia dari berbagai macam keperluan perangkatnya. Baik, yang berikutnya, bagaimana mengetahui aset Anda atau pentingnya mengetahui aset Anda. Mulai di sini gunakan alat di bawah untuk menginventarisasi perangkat dan akun Anda untuk mengetahui item yang perlu diamankan. Jadi untuk mengetahui aset Anda itu Anda harus menginventarisir, mendata semua aset-aset Anda. Kenapa Anda harus mengetahui aset Anda? Karena jika tak kenal maka tak sayang. Anda tak dapat melindungi apa yang tidak Anda ketahui. Jadi apa saja yang perlu Anda lindungi itu harus Anda ketahui dan Anda catat untuk didata. Di antaranya adalah apa saja perangkat teknologi yang Anda miliki. Bisa berupa handphone, komputer, laptop, dan sebagainya. Apa yang ada di jaringan Anda, apa yang terhubung ke internet. Ini penting. Ini termasuk iOS, perangkat lama, gawai bekas, CCTV, akun online, baik itu akun online yang baru maupun akun yang lama. Kemudian aplikasi atau software apa yang Anda gunakan. Ini lebih detail dari perangkat Anda, aplikasinya, kemudian akun Anda. Jadi akun bisa dari email sampai akun bank, akun di marketplace, kartu kredit, semuanya yang pernah Anda miliki. Itu semua dicatat, didata. Karena untuk mengantisipasi sebagai jalan masuk serangan siber ke perangkat Anda. Kemudian batasi akses admin. Membatasi akses admin pengguna kemungkinan dapat mengurangi kerusakan dari ancaman orang dalam, tindakan yang disengaja dan tidak sengaja. Jadi kalau dari orang dalam, misalnya dari orang terdekat, dari keluarga, suami, istri atau anak, itu kemungkinan bisa saja tidak sengaja ngeklik link atau tautan yang ternyata itu berisi phishing atau berisi serangan siber. Kemudian untuk mensegmentasi jaringan secara fisik dan membatasi akses dari pihak ketiga. Ini ada aktivitas yang bisa Anda praktekkan, di antaranya mengidentifikasi perangkat internet, mengidentifikasi perangkat lunak, mengidentifikasi akun online, kemudian mengidentifikasi pihak ketiga yang dapat mengakses perangkat dari jarak jauh dalam lingkungan Anda. Catat siapa saja yang memiliki akses terhadap data di dalam sistem Anda. Kemudian pastikan Anda menyimpan inventaris dan memastikan selalu terbaru. Nah, ini untuk aktivitas langsung Anda bisa menggunakan alat berupa pelacak akses perangkat keras dan perangkat lunak CIS. Ini contohnya, Anda bikin daftar perangkat lunak, mereknya, originalnya, kemudian masa berlaku, kemudian kira-kira ancaman serangannya apa. Ini mulai dari laptop, desktop, ponsel, router wifi, penyimpanan jadi hard drive, server, USB flash disk, kemudian dari mesin edisi, kemudian aplikasi yang Anda gunakan,
baik itu aplikasi untuk admin maupun aplikasi bisnis atau aplikasi yang lainnya. Kemudian akun-akun bisa akun penjualan di marketplace, akun email, akun di internet atau yang lainnya, termasuk CCTV jika terkoneksi ke internet. Nah, ini yang Anda bisa praktekkan untuk ketahui aset Anda. Catatlah siapa saja yang memiliki akses terhadap data di dalam sistem Anda. Kemudian siapa saja yang bisa mengakses akun Anda, siapa saja yang tahu akun dan password Anda. Ini Anda tuliskan. Perbarui pertahanan Anda. Untuk memperbarui pertahanan Anda akan meningkatkan kekebalan digital Anda terhadap ancaman seperti virus, perangkat mata-mata, dan lainnya saat Anda terus memperbarui sistem. Sebagian besar perangkat dan aplikasi dapat dikonfigurasi untuk memperbarui secara otomatis. Penjahat siber mencari kelemahan dan kekurangan. Ini disebut juga dengan kerentanan, yang dapat digunakan untuk menyusup ke sistem atau menyebar perangkat lunak berbahaya. Pelaku kejahatan dapat memperoleh akses ke akun keuangan perusahaan Anda, data pelanggan Anda, dan banyak lagi. Anda dapat membantu melindungi hal penting ini dengan memperbarui pertahanan Anda. Misalnya, selalu memperbarui sistem, perangkat, dan data Anda. Ini Anda bisa dapatkan, Anda bisa memperbarui pertahanan Anda dari mengupdate dari Google Play atau App Store atau Windows Update. Kemudian tentang enkripsi, mengenkripsi data Anda. Enkripsi adalah proses konversi data dari format yang dapat dibaca, misalnya teks biasa, ke format yang dikodekan, misalnya teks tersandi. Jadi dari teks yang biasa yang bisa huruf-huruf yang bisa Anda baca ke format yang dikodekan. Jadi teks tersandi ini bisa karakter-karakter yang tidak bisa dibaca orang, sehingga data Anda aman dari pencurian atau aman dari pembajakan. Nah, pengodean ini dirancang agar tidak dapat dipahami kecuali oleh pihak-pihak yang memiliki kunci untuk membalikkan proses pengodean. Jadi orang tidak bisa membaca kecuali Anda punya kuncinya, karena kuncinya yang Anda pegang, ketika kunci Anda pegang itu bisa dibalikkan lagi menjadi format teks yang bisa dibaca. Jika ada staf TI atau TI atau rekanan dengan kontrak yang paham TI, berikanlah data Anda untuk dienkripsi. Ini disarankan ya untuk melindungi data Anda. Nah, untuk mengenkripsi data ini ada tool-tool yang bisa Anda dapatkan di platform Micromentor, antara lain PGP, FileVault untuk Mac, atau BitLocker untuk Windows. Anda bisa melakukan aktivitas langsung atau praktek dengan membuka ponsel, kemudian dicek data apa saja, foto selfie, dokumen, mobile banking, atau Dropbox. Kemudian Anda cek softwarenya, originalnya. Kalau masih Jelly Bean atau KitKat tahun 2013, Anda perlu mengupdate. Kemudian cek juga laptop komputer Anda, Windows-nya apakah masih menggunakan Windows 7, karena penjahat siber bisa dengan mudah membobol data Anda. Jadi kuncinya perbarui. Penjahat itu selalu memperbarui cara untuk membobol. Anda juga harus memperbarui pertahanan Anda. Lebih dari sekedar kata sandi sederhana. Kata sandi atau password
adalah kumpulan karakter yang menjadi identitas dan kunci pembuka terhadap pintu data Anda. Salah satu metode umum yang digunakan penjahat siber untuk mendapatkan akses ke akun, jaringan, dan informasi Anda adalah dengan menjebol kata sandi Anda. Menggunakan kata sandi yang sama di lebih dari satu akun akan membuat peretas secara efektif memiliki akses ke seluruh akun setelah mereka mendapatkan akses ke salah satu akun. Ponsel dan laptop murah pun sudah bisa digunakan untuk membobol kata sandi Anda. Ini dari data, lebih dari 13 miliar data password warganet sedunia yang sempat bocor di berbagai situs. Peneliti keamanan siber sekaligus pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Amprianto, menemukan fakta unik sekaligus mencemaskan. Sebanyak 181.000 sekian password adalah kata bismillah. Lalu sebanyak 76.000 sekian sandi lain adalah kata rahasia. Jadi asumsinya bahwa kedua kata ini menjadi favorit bagi warga net dari Indonesia untuk dijadikan kata sandi. Nah, ini datanya ada 8.000 sekian menggunakan kata alhamdulillah sebagai kata kunci. Nah, ini kalau bisa jangan diikuti karena ini mudah dibobol. Ini kata-kata sandi yang umum yang banyak dipakai dan gampang diketahui oleh para pembobol atau penjahat siber, diantaranya seperti bismillah, rahasia, alhamdulillah, atau kalau PIN menggunakan tanggal lahir, tanggal ulang tahun, nama kota, dan sebagainya. Bahkan nama anak juga sering dipakai. Bagaimana kata sandi bisa diretas? Itu dengan berbagai cara, dengan serangan brutal, dengan serangan kamus, dengan pengisian kredensial, dengan pesan phishing. Jadi kalau pesan phishing ini seolah-olah dari yang bersangkutan untuk mengubah kata sandi. Kemudian ada rekayasa sosial, yaitu menyiasati orang lain agar mengungkapkan kata sandi mereka. Kemudian bisa menebak secara manual atau mengintip dari balik bau ketika Anda sedang di ATM. Bisa juga melalui penyadapan. Nah, bagaimana membuat kata sandi yang kuat? Kata sandi yang kuat itu harus cukup panjang, rumit, tetapi dapat diingat. Jadi contohnya ini ada, saya suka kue ulang tahun. Ini kata sandinya panjang, tapi mudah diingat. Nah, tinggal bagaimana menuliskannya. Untuk menuliskan kata sandi pergunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, karakter, dan angka. Jadi ini contohnya, saya suka kue ulang tahun, S-nya diganti 5, A-nya diganti at, Y-nya Y besar, kemudian ada at lagi, ada S kecil, ada simbol mu, kemudian K kecil, kemudian ada angka 3 dan sebagainya. Jadi gabungan antara huruf besar, huruf kecil, simbol-simbol atau karakter, kemudian angka, tetapi tetap harus gampang diingat. Jangan menggunakan informasi pribadi seperti nama hewan peliharaan atau informasi di akun media sosial Anda sebagai kata sandi, karena ini gampang ditebak. Jangan gunakan tanggal ulang tahun atau hari jadi sebagai PIN. Gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun. Gunakan pengelola kata sandi bila perlu. Jadi bila Anda perlu untuk mengingat, Anda bisa mencatat akun-akun apa semuanya termasuk kata sandinya. Kalau Anda bingung, Anda bisa menggunakan toolkit dari GCA.
Nah, Anda untuk kata sandi ini bisa mendownload di platform Micromentor di menu pelatihan saya. Ini ada SpecOps Password Auditor. Kemudian bisa Anda download juga FI Pon untuk mengetahui akun-akun Anda yang pernah dicoba diretas. Nah, ini Anda bisa untuk memeriksa apakah ada akun Anda yang diretas dengan fibinpon.com atau periksadata.com. Anda bisa praktekkan, bisa coba sendiri. Kira-kira akun-akun email atau akun apa yang pernah diretas oleh orang. Ini contohnya akun yang pernah diretas atau hasil dari periksadata.com. Nah, bagaimana jika data Anda sempat bocor? Langkah apa yang Anda lakukan? Yang pertama, segera ganti password agar lebih aman. Gunakan kombinasi seperti penjelasan sebelumnya, yaitu huruf, angka, huruf besar, huruf kecil, angka, simbol, dan jadi ada 4 huruf gabungan, huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Kemudian aktifkan verifikasi 2 langkah. Jika masih kesulitan untuk mengingat password, bisa gunakan password manager atau dicatat. Ini Anda bisa mengelola password Anda dengan LastPass. Anda bisa download di Micromentor. Kemudian tentang autentikasi 2 faktor atau 2FA. Ini memberikan lini perlindungan tambahan pada saat masuk. Apa yang perlu Anda ketahui? Yang pertama adalah kata sandi serta apa yang perlu Anda miliki. Anda bisa menggunakan autentikasi 2 faktor ini dengan token seperti Google Authenticator, Microsoft Authenticator, kemudian kode verifikasi yang dikirim ke ponsel Anda, atau sidik jari atau wajah. Ini dengan biometrik. Menggunakan 2FA akan jauh lebih menyulitkan penyerang untuk mendapatkan akses ke akun Anda. Metode keamanan ini memberikan lapisan pertahanan tambahan. Tetapi tetap hati-hati karena banyak phishing yang seolah-olah itu adalah autentikasi 2 faktor. Padahal sebenarnya itu juga hanya untuk mengambil data Anda. Jadi jangan sembarangan untuk memberikan OTP, karena metode OTP yang terbaik adalah menggunakan aplikasi autentikator jika sudah tersedia. Ini contoh pembobolan akun aku tanpa OTP. Nah, ini tool yang bisa Anda download di micromentor.org. Pada menu pelatihan saya ini ada tool-tool untuk mengaktifkan akun 2FA, kemudian ada Google Authenticator, ada Microsoft Authenticator. Ini Anda bisa praktek mengunduh Google Authenticator, kemudian Anda pasang di laptop atau komputer Anda, atau Anda bisa mendownload dari micromentor.org. Berikutnya, bagaimana mencegah phishing dan malware. Sebelum kita jelaskan, Anda harus mengenal dulu apa itu phishing. Phishing adalah upaya penipuan untuk mendapatkan informasi atau data sensitif seperti nama lengkap, password, dan informasi kartu kredit atau debit dan lainnya melalui media elektronik dengan menyamar sebagai sosok pihak yang dapat dipercaya. Jadi intinya ini adalah mau mengambil data Anda dengan menyamar, jadi seolah-olah dari pihak yang Anda percaya.
Pihak yang Anda percaya itu bisa pihak-pihak resmi yang Anda kenal seperti toko ya, kayak Indomaret, Alfamaret, atau lembaga atau dari pemerintah dan sebagainya. Bisa juga menyamar sebagai orang yang Anda kenal, saudara, anak, atau siapapun, menggunakan fotonya. Lebih dari 90% serangan siber dimulai dengan pesan phishing, karena pesan phishing tidak mudah disadari. Jadi ini seolah-olah dari yang Anda kenal, atau kalau di email terlihat persis sama dengan pihak yang resmi atau seseorang yang Anda ingat, dengan logo dan format email tampak seperti resmi. Penyerang akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk membuat email mereka tampak asli dan meyakinkan. Ini contoh phishing. Ini contohnya seolah-olah dari Bank Mandiri. Padahal kalau kita perhatikan di Mandirinya ini bukan Mandiri tapi habis D itu huruf L. Nah, dia menggunakan alamat palsu untuk mengecoh korbannya. Ini contoh lagi, SMS-nya seolah-olah dari Shopee. Kemudian definisinya, phishing tidak ditargetkan, berpura-pura berasal dari organisasi terkemuka, kemudian berbagai peristiwa yang mungkin sedang berlangsung, misalnya pelaporan tahunan pajak, organisasi umum yang digunakan oleh banyak orang untuk menebar jaringan dan menangkap sebanyak mungkin. Jadi menggunakan peristiwa yang sedang update. Kalau sekarang seperti bantuan COVID atau bantuan UMKM. Ada yang bertarget, jadi dirancang mirip seseorang atau organisasi yang Anda kenal atau yang berbisnis dengan Anda. Kalau yang kelas kakap itu targetnya tinggi, jadi menggunakan pengintaian, melakukan pergerakan selama berbulan-bulan karena targetnya ini akan diperas dengan imbalan yang tinggi. Jadi jenisnya phishing melalui surat elektronik, kalau smashing itu melalui SMS, sedang phishing melalui telepon. Berikutnya tentang malware. Malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Ini aslinya dari istilah malicious software, kemudian disingkat menjadi malware. Ini bermacam-macam malware seperti virus, trojan, worm. Mereka dapat membuat backdoor atau rute rahasia ke komputer Anda untuk merusak data atau menginstal perangkat mata-mata untuk mengakses informasi pribadi Anda, atau ransomware. Ini definisinya. Kalau malware ada virus, ada worm, ada trojan, ada ransomware. Contoh-contoh malware, ini ada worm, kode red, love letter. Dan kalau trojan ada red, ada DDoS trojan atau zombie trojan. Ini contoh virusnya, ada spyware, adware. Untuk ransomware ada CryptoLocker, ada WannaCry, dan BadRabbit. Ini data dan temuan tentang phishing dan malware. Nah, kalau di Indonesia itu yang paling banyak smashing dan phishing. Smashing itu lewat SMS dan phishing itu lewat telepon. Jadi paling banyak ini penipuannya. Hampir 190.000 serangan siber menyasar ke UMKM dengan modus rekayasa sosial. Nah, bagaimana cara kerja antivirus? Ini Anda bisa pelajari, mempunyai karakteristik khusus, kemudian dia antivirus itu memeriksa tentang virusnya dan menciptakan
penangkalnya. Nah, Anda perlu menginstal antivirus dan adblock atau pemblokir iklan untuk komputer Anda, dan pastikan untuk selalu diperbarui atau diupdate. Pastikan domain email atau situs yang Anda tuju itu benar. Jadi kalau google.com ya google.com, bukan gugi.com yang disamarkan. Kemudian adakan pelatihan keamanan siber secara rutin. Ini tool yang bisa Anda download di micromentor.org. Itu antivirus macOS dan Microsoft Defender. Kemudian ada adblock, Anda bisa download juga. Nah, ini Anda bisa praktekkan bagaimana mengecek tautan yang mencurigakan. Ini contoh-contohnya. Kemudian untuk keamanan DNS Anda bisa download juga. Nah, untuk telepon Anda bisa mendownload di Play Store itu Get Contact. Kalau Anda curiga untuk Anda dihubungi via WA atau nomor telepon, Anda bisa cek, karena Anda akan bisa melihat nomor telepon itu tercatat sebagai apa di pengguna ponsel yang lain. Ini contoh-contohnya tentang penipuan. Nah, ini Anda bisa praktekkan untuk memeriksa tentang antivirus atau adblock di perangkat Anda. Pencadangan dan pemulihan. Apa yang dimaksud dengan cadangan? Cadangan adalah salinan informasi atau data utama yang disimpan terpisah. Contoh CD atau USB flash disk. Jika terjadi insiden, baik serangan siber, bencana alam, atau peristiwa lainnya, Anda dapat memulihkan data atau perangkat menggunakan cadangan ini. Dan Anda bisa segera melakukan pekerjaan seperti biasa. Pencadangan sangat penting bagi kelangsungan usaha. Terhentinya pekerjaan yang disebabkan oleh kehilangan data dan aktivitas berbahaya dapat berdampak serius pada produktivitas dan keuangan usaha Anda. Coba Anda hitung, misalnya berapa besar biaya yang harus Anda tanggung jika kehilangan ponsel atau tablet. Ini di luar harga ponsel atau tablet yang hilang, tetapi pada data-data yang tersimpan di ponsel atau tablet tersebut. Jika Anda tidak dapat login dan berjualan online, berapa biaya yang harus Anda tanggung. Kemudian jika tidak dapat lagi mengakses file pelanggan Anda atau file tersebut rusak, kemudian diberitahu bahwa informasi Anda tidak dapat mengakses kecuali jika Anda membayar tebusan. Nah, ini namanya ransomware. Jadi pencadangan itu sangat penting karena cadangan data akan sangat membantu untuk memulihkan dan melanjutkan pekerjaan dengan segera. Nah, ini contohnya tentang pentingnya pencadangan. Ini ada contoh cerita. Apa hubungan ransomware dan cadangan? Catatan tentang ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang memblokir akses ke sistem perangkat atau file hingga tebusan dibayar. Jadi data Anda ini disandera, dimasuki virus sehingga Anda tidak bisa membaca. Anda hanya bisa mendapatkan kuncinya jika mau membayar tebusan. Itu ransomware. Ini contoh-contohnya seperti WannaCry dan sebagainya. Ini beritanya tentang ransomware. Nah,
untuk mengatasi ransomware itu Anda harus punya cadangan. Contoh cadangan adalah cadangan offline. Itu cadangan offline itu mengacu pada penyimpanan data secara lokal dan offline, seperti di hard disk, USB, kartu memori, atau perangkat yang lain. Cadangan harus disimpan di lokasi yang terpisah. Nah, kelebihannya sebagian besar mesin dilengkapi perangkat lunak pencadangan otomatis. Kemudian pencadangan tidak membutuhkan biaya mahal, namun cepat. Tidak perlu koneksi internet. Kekurangannya itu Anda harus selalu ingat tempat Anda menyimpan. Kemudian harus menjaga agar perangkat ini tetap siap digunakan. Kemudian ada pencadangan online. Itu bisa cloud, Dropbox, Google Drive, OneDrive. Kelebihannya ini melindungi segala jenis kehilangan data akibat kegagalan fungsi seperti hard drive, pencurian, bencana alam, dan lainnya. Namun kekurangannya ini harus terhubung ke internet, jadi otomatis ruangannya terbatas dan memakan waktu jauh lebih lama daripada di drive eksternal. Ini Anda bisa mendapatkan pencadangan dan pemulihan. Di Microsoft itu ada pencadangan otomatis, kemudian ada juga pencadangan mesin waktu. Nah, untuk praktek Anda bisa mengkonfigurasi pencadangan untuk HP Anda. Ini cara pencadangan, Anda bisa lakukan dengan mempraktekannya. Ini kalau Anda mencadangkan ke iCloud, ini bagaimana mencadangkan PC Windows dan Mac. Kemudian tentang buku panduan toolkit GCA. Ada macam-macam, ini daftar periksa keamanan. Kemudian Anda bisa membangun budaya keamanan siber, karena kita tidak bisa menghilangkan seluruh risiko, tetapi kita bisa menguranginya. Memahami potensi risiko memungkinkan kita untuk melakukan tindakan pencegahan, menjadikan keamanan siber sebagai prioritas, menjadikan disiplin siber sebagai kebiasaan. Ini akan sangat mengurangi risiko siber terjadi pada Anda. Ini ada tips. Yang pertama, hindari rasa takut, ketidakpastian, dan keraguan. Jadi walau ada risiko pembobolan data, namun demikian menggunakan layanan internet akan lebih memudahkan usaha. Jadi ya kita harus belajar cara menggunakannya dengan aman. Tetap bersikap positif, menguatkan dan berorientasi pada tindakan. Lindungi akun, buat kata sandi yang kuat tetapi mudah diingat. Kemudian gunakan autentikasi 2 faktor bila tersedia. Jadi meskipun ancaman siber dapat menakutkan, tetapi kita tetap bisa melakukan sesuatu untuk meminimalkan risiko siber, bahkan walaupun kita awam sekalipun. Mulailah selangkah demi selangkah, gunakanlah istilah biasa, jadi hindari jargon. Jangan berasumsi bahwa wirausaha sudah paham mengenai keamanan siber, atau juga jangan berasumsi mereka sangat awam mengenainya. Jadikan keamanan siber dan toolkit personal dan relevan dengan kebutuhan. Buat rencana yang dapat dicapai. Langkah berikutnya, integrasikan pengetahuan mulai dengan hal yang mendasar, kemudian evaluasi progres. Keamanan siber, siapa takut? Demikian training of trainers sikap UMKM tentang keamanan siber kali ini.
Untuk koordinasi dan informasi berikutnya Anda bisa menghubungi saya melalui WA yang tertera berikut. Terima kasih.